Di sini saya akan menemukan aplikasi sistem layanan desa untuk Android. Pertama, apabila kita sudah memiliki akun, kita tinggal klik masuk. Apabila masih belum, kita klik daftar. Nah, ketika di daftar ini, kita harus memasukkan nick dari penduduk tersebut. Misalkan Nah, setelah itu kita masukkan email, username, dan passwordnya untuk login. Misalkan setelah berhasil, kita klik OK, lalu menuju halaman dashboard. Di sini kita bisa melihat berita terbaru berupa slide, lalu ada menu-menu seperti layanan surat, biodata, pajak, riwayat, info desa, dan e-komplain. Di bawah ini ada menu pesan, ada menu beranda, pesan, lalu info desa, lalu ada riwayat, lalu ada akun. Sedangkan menu samping ada profilku, dashboard, berkasku, riwayat, cetak, bantuan, dan logout. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan surat. Di layanan surat ini kita bisa memilih surat keterangan apa, misalkan keterangan usaha. Lalu di sini kita masukkan nama usaha, misalkan toko lalu alamat usahanya, misalkan jalan lalu keperluannya untuk misalkan lalu di sini ada surat pengantar RT RW. Kita bisa memilih dari kamera untuk memfoto surat pengantar RT RW atau dari galeri bila sudah ada fotonya. Misalkan belum ada foto, kita klik kamera, lalu kita klik foto. Lalu kita klik centang. Setelah itu kita proses. Setelah berhasil kita klik OK. Lalu di sini kita akan diarahkan ke halaman riwayat. Di sini kita bisa melihat riwayat pengajuan surat. Di sini yang terbaru yaitu pengajuan surat keterangan usaha. Di sini kita ada status yaitu menunggu persetujuan. Jadi bila nanti staf desa di kantor desa melihat lalu memverifikasi data kita, maka apabila sudah dibuatkan surat, maka status itu akan berganti dengan berkas bisa diambil, sehingga penduduk tersebut bisa langsung ke kantor desa. Lalu di sini ada biodata. Biodata ini untuk melihat informasi seperti nama lengkap, nik, nomor kakak, dan status kawin, terus kelahiran dan juga alamat. Di sini bisa melihat kakak dan KTP berhubung di sini kakaknya nggak ada, maka kosongan. Jadi di berkasku ini nanti bisa ditambahkan.
Jadi berkasku ini digunakan untuk mengupload seperti KTP, KK. Misalkan KTP, kita klik kamera, lalu kita foto. Lalu ada KK. Nah, berkas ini sangat penting digunakan bila nanti si staf desa untuk verifikasi datanya. Apakah KTP-nya sudah betul apa enggak sebelum layanan surat diproses. Nah, di biodata ini kita bisa melihat kakak kita yang tadi kita foto, bisa dilihat. Lalu di sini ada pajak. Pajak ini digunakan untuk membayar pajak dan ngecek pajak itu sudah dibayar apa belum. Misalkan PBB bulan tahun 2020 dicek, maka di sini untuk tahun 2020 belum lunas, maka kita lakukan pembayaran. Di pembayaran ini kita klik PBB, lalu tahun pajaknya misalkan 2020, lalu nomor pajaknya misalkan, lalu ini ada file pajak, jadi foto dari pajak rincian pajaknya. Lalu klik selanjutnya. Di sini pembayarannya masih menggunakan bank transfer. Lalu di sini ada nama banknya, kita pilih. Lalu ada nomor rekening dari si pengirimnya atau penduduk yang mau membayar. Lalu atas namanya misalkan, lalu nominalnya misalkan, lalu di sini ada nomor rekening tujuan. Jadi si desa itu terdapat rekening, nomor rekening yang bisa ditransfer, misalkan yang atas. Lalu kamera, kita bukti pembayaran, misalkan ada struknya, kita foto, lalu kita klik proses, maka pembayaran berhasil. Jadi nanti akan diarahkan ke tab riwayat. Di sini riwayat pembayaran pajak bisa dilihat, misalkan statusnya apa sudah diproses apa belum. Jadi nanti si staf desa akan memvalidasi data tersebut, lalu mengubah statusnya menjadi disetujui atau ditolak. Apabila disetujui berarti pembayaran tersebut benar-benar valid. Jadi nanti ketika dicek pajak, ini nanti statusnya bisa lunas. Jika seandainya nanti dirubah statusnya sama staf desa. Lalu selanjutnya adalah riwayat. Riwayat ini yaitu riwayat pengajuan surat dari penduduk. Lalu di sini ada info desa. Info desa ini untuk melihat kita pengumuman atau agenda terbaru. Bisa dilihat detailnya. Lalu ada beritanya. Terus ada agenda. Di sini ada e-komplain. E-komplain ini digunakan untuk komplain si penduduk kepada desa, misalkan lain-lain, terus judulnya misalkan apa ya, pelayanan kurang cepat, pelayanan surat kurang cepat. Di sini ada keterangannya gimana, misalkan
lalu kita klik submit, maka komponen berhasil dikirim. Ya, ini di bawah sendiri ini ada pelayanan surat kurang cepat. Jadi di sini ada status menunggu diproses, berarti statusnya masih belum dilihat sama staf desa. Jadi nanti akan dilihat, lalu status ini akan berubah menjadi diproses dan selesai bila memang masalahnya sudah selesai. Lalu di sini ada menu bawah ini beranda home, lalu ada pesan. Pesan ini digunakan untuk apabila penduduk mau bertanya, misalkan syarat tujuan. Dari sini kita bisa mengirim pesan ke staf desa, nanti sama staf desa akan dibaca lalu akan dibalas. Lalu di sini ada info desa, lalu ada riwayat pengajuan surat, lalu di sini ada akun atau profil. Jadi di sini bisa melihat akun dan juga bisa mengubah username, password, nomor HP dan emailnya. Lalu di sini ada menu samping seperti profilku ini sama seperti akun ini. Lalu ada dashboard ini mengarahkan ke dashboard. Lalu ada berkasku ini yang tadi, yaitu untuk mengupload file-file penting seperti kartu keluarga, KTP yang digunakan untuk validasi staf desanya apabila pengajuan surat. Lalu di sini ada riwayat ini sama seperti tadi, yaitu riwayat pengajuan surat. Lalu ada cetak ini digunakan untuk ngeprint berkas yang diupload, misalkan kartu keluarga. Kita bisa melihatnya, kita bisa cetak menjadi PDF atau printer. Di sini kita bisa menambahkan printernya. Lalu di sini ada bantuan. Menu bantuan ini digunakan untuk melihat kontak kami, misalkan alamat kantornya di mana, email dan nomor teleponnya. Lalu ada info-info penting seperti tentang aplikasi ini, lalu ada syarat dan penggunaannya gimana. Lalu apabila mau logout atau keluar akun ini, untuk misalkan ganti akun menjadi akun istri atau anaknya, kita klik logout, lalu kita masuk, lalu kita masukkan username dan passwordnya. Sekian untuk demo aplikasinya. Terima kasih atas perhatiannya.